Bab 87 Bukti. Mendengar ini, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Serangan gabungan Tianyun yang disebutkan oleh kakak senior yang adalah keterampilan bela diri serangan gabungan. Lin Chen adalah seorang ahli seni bela diri di kehidupan sebelumnya. Dia telah melihat beberapa orang dalam seni bela diri berlatih teknik serangan gabungan bersama-sama. Teknik serangan gabungan ini sangat kuat. Setelah digunakan, kekuatannya bahkan dapat menekan mereka yang melampaui kekuatan mereka. Tingkat budidaya sendiri. 3 kakak laki-laki yang di depan mereka berada di tahap tengah alam Tiangang. Kekuatan seni bela diri yang dapat mereka lakukan bersama mungkin sebanding dengan prajurit di alam Tiangang akhir atau bahkan tingkat kultivasi puncak dan bahkan lebih kuat dari beberapa teknik rahasia. Nak, menderita kematian. Kakak senior yang meraung, dan bersama dengan 2 lainnya, mereka secara bersamaan melambaikan tombak di tangan mereka dan menikam Lin Chen langsung ke arahnya. Saat tombak di tangan mereka bertiga melambai, tekanan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti Lin Chen. Melihat situasi ini, tongkat panjang di tangan Lin Chen pun ikut bergerak. Energi tembaga di tubuhnya dilepaskan dan diteruskan melalui tangannya ke tongkat panjang di tangannya. Tongkat panjang ini sangat keras. Jika Lin Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang salah satu dari mereka bertiga, yang terakhir akan merasa kewalahan. Bang 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 bang. Saat tongkat panjang Lin Chen jatuh, serangkaian suara tumpul tiba-tiba terdengar, dan percikan api berterbangan di udara. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertukar lusinan gerakan, dan pertarungan menjadi sangat sengit. Mungkin karena kurangnya Shao Xian, kekuatan serangan kombinasi Tianyun yang dilakukan oleh mereka bertiga tidak sekuat yang dibayangkan Lin Chen. Namun, meski begitu, jika dihadapi oleh prajurit lain di tahap tengah Tiangang Realem, serangan sekuat itu tidak mungkin terjadi. Setelah sekian lama, saya khawatir mayatnya telah terpisah. Huff. Setelah serangan lain, Lin Chen mundur beberapa langkah dan tidak bisa menahan erangan, tubuhnya tampak sedikit malu. Bagaimanapun, tingkat kultivasi ketiga orang ini jauh lebih tinggi daripada miliknya. Selain itu, mereka menggunakan seni bela diri serangan gabungan. Lin Chen merasa terlalu berlebihan bagi mereka untuk melawan serangan gila seperti itu. Di sisi lain, 3 kakak laki-laki bermarga yang saling memandang dan tampak lebih terkejut ketika mereka melihat Lin Chen yang agak malu. Serangan kombinasi Tianyun yang mereka lakukan sebenarnya dilakukan oleh 4 orang bersama-sama, namun Shao Xian di antara mereka sudah mati saat ini, dan 1 orang hilang, sehingga kekuatan serangan kombinasi Tianyun lebih lemah, namun meski begitu, kekuatannya adalah kekuatan serangannya masih sebanding dengan prajurit di alam Tiangang akhir. Namun, di bawah serangan gila mereka, Lin Chen masih bertahan begitu lama, seolah-olah dia masih memiliki kekuatan tersisa. Minumlah. Pada saat ini, pemuda kekar itu tiba-tiba melompat dan menikam Lin Chen dengan keras dengan tombaknya. Kakak senior Yang dan kakak senior Wang juga mengangkat tombak mereka dan menyerang lagi. Melihat adegan ini, mata Lin Chen tidak bisa membantu tetapi bersinar. Tingkat budidaya ketiga orang ini jauh lebih tinggi daripada miliknya. Serangan gabungan yang mereka gunakan bersama begitu kuat sehingga bahkan Lin Chen akan kesulitan mengguncang mereka. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan mereka. Kalahkan mereka satu persatu. Namun, jika dia melakukan ini, Lin Chen juga akan diserang oleh 2 lainnya. Pada saat itu, meskipun dia dapat mengalahkan keterampilan serangan gabungan ketiganya, dia pasti akan terluka. Tanpa cukup waktu untuk memikirkannya, Lin Chen mengarahkan pandangannya pada pemuda kekar itu. Pemuda kekar itu berlatih menendang, dan kekuatannya paling rendah di antara ketiganya, dan dia juga yang terbaik dalam menyerang. Hati Lin Chen tergerak, tongkat berukuran sedang itu segera diayunkan dan menghantam pemuda kekar itu dengan keras. Ledakan. Tongkat panjang Lin Chen menyerang tombak pemuda kekar itu. Segera, yang terakhir merasakan kekuatan yang kuat mengalir keluar. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah, dan tubuhnya dengan keras mundur ke belakang. Pada saat yang sama, 2 orang lainnya juga menyerang dengan tombak mereka, dan tombak mereka menusuk punggung Lin Chen dengan sangat akurat. Ledakan. Seperti genderang palu, 2 suara tumpul terdengar. Di bawah 2 pukulan ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang, dan hanya merasakan sakit di punggungnya. Namun, meskipun demikian, Lin Chen tidak berhenti. Sebaliknya, tongkat panjang di tangannya menari dengan cepat, dan sekali lagi diarahkan ke pria kekar yang mundur dengan kasar. Pria muda itu menghancurkannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi kakak senior Yang dan kakak senior Wang tiba-tiba berubah. Hati-hati. Pencuri kecil, hentikan. Wajah pemuda kekar itu sangat ketakutan, dan matanya penuh keputusasaan. Ledakan. Ah. Saat berikutnya, tongkat panjang Lin Chen mengenai pemuda kekar itu.
pemuda kekar itu menjerit, dan tubuhnya terhempas ke tanah, dia mengejang sedikit dan mati di tempat. His. Dasar pencuri kecil, ambil nyawamu. Melihat Lin Chen memukul pemuda kekar itu sampai mati dengan tongkat, kakak senior Yang dan kakak senior Wang terlihat sedikit gila. Siapa sangka Lin Chen begitu kuat, mereka bertiga bersama-sama gagal membunuh Lin Chen, melainkan membiarkan Lin Chen membunuh pemuda kekar di antara mereka. Kedua pria itu menyerang dengan cepat, dan tombak itu muncul di belakang Lin Chen dalam sekejap, ingin membunuh Lin Chen dalam satu gerakan. Dengan dua poni, tombak itu mengenai punggung Lin Chen, dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mengambil 2 langkah ke depan, hampir jatuh. His. Dipukul oleh serangan kakak senior Yang dan kakak senior Wang, Lin Chen segera menghirup udara dingin dan merasakan sakit yang tak tertahankan di punggungnya, terbakar. Adapun dua yang pertama, setelah memukul Lin Chen dengan tombak mereka, mata mereka menjadi merah. Mereka mengangkat mata lagi dan hendak terus menyerang Lin Chen. Tetapi pada saat ini, Lin Chen juga terbangun dari sisa energi membunuh pemuda kekar itu, dia menggunakan langkah Qingyun dan tubuhnya muncul ratusan meter dalam sekejap mata. Segera setelah itu, kedua kaki dan seluruh tubuh Lin Chen, seperti elang, menerkam keras dua kakak laki-laki bermarga Yang. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinggi-tinggi tongkat panjang di tangannya dan menjatuhkannya tidak jauh dari dua kakak laki-laki bernama Yang. Kali ini, target Lin Chen adalah kakak senior Wang, yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah kakak senior Yang. Jika dikatakan bahwa 3 murid klan Chun yang sebelumnya masih sulit untuk dihadapi oleh Lin Chen, tetapi sekarang salah satu dari mereka terbunuh, dan kekuatan keterampilan bela diri serangan gabungan Tianyun yang dilakukan bersama oleh dua sisanya juga sangat berkurang. Dalam situasi ini, bahkan lebih sulit lagi untuk memblokir serangan Lin Chen. Ledakan. Suara membosankan lainnya terdengar. Ah, tidak. Kakak laki-laki bermarga Wang sedikit lebih kuat dari pemuda kekar itu. Dia menggunakan tombak di tangannya untuk menahan nafas Lin Chen, menjerit, dan mati di tempat. Sialan. Melihat pemandangan ini, ekspresi kakak senior yang tiba-tiba berubah, dan mata aslinya yang merah berangsur-angsur menjadi sedikit panik dan ketakutan pada saat ini. Tahukah Anda, mereka bertiga bekerja sama untuk melakukan serangan gabungan Tianyun. Kekuatan ilmu bela diri serangan gabungan ini jauh lebih dahsyat dari ilmu bela diri biasa, namun tetap saja. Dia gagal membunuh Lin Chen. Yang lebih penting adalah tidak satu pun dari mereka bertiga yang bisa menjadi lawan Lin Chen bersama-sama. Pada saat ini, pemuda kekar dan kakak senior Wang keduanya mati di tangan Lin Chen. Jadi kakak senior yang adalah satu-satunya yang tersisa, dan dia bahkan lebih tak tertandingi oleh Lin Chen. Wajah kakak yang menjadi pucat sesaat, lalu pucat sesaat, dia memandang Lin Chen dengan sangat tidak sedap dipandang, seolah dia ingin melihat melalui Lin Chen. Di sisi lain, Lin Chen memandang pria ini tanpa ekspresi, dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu perlahan mengangkat tongkat panjang di tangannya. Tidak. Berhenti. Melihat ini, kakak senior yang tampak semakin panik, tetapi saat suaranya jatuh, tongkat panjang Lin Chen mengenai kakak senior Yang. Yang terakhir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan mati di tempat. Lin Chen masih tanpa ekspresi. Dalam seni bela diri, yang terkuat akan bertahan, dan mereka yang memiliki kekuatan lemah ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi orang lain. Jika Lin Chen tidak lebih kuat dari ketiga orang ini sebelumnya, maka orang yang jatuh ke tanah saat ini bukanlah kakak senior Yang dan 3 lainnya, tetapi Lin Chen. Namun, meskipun ketiga murid dalam dari Sekte Chun yang terbunuh, Lin Chen juga terluka, punggungnya ditusuk beberapa kali dengan tombak, dan darah mengalir, yang sangat menakutkan. Jika Lin Chen tidak mempraktikkan teknik pemurnian tubuh perunggu kekelahiran kembali tembaga rusak tingkat ketiga, beberapa tembakan ini saja sudah cukup untuk membunuh Lin Chen. Lin Chen meletakkan 3 tombak di tanah, dan menemukan banyak batu spiritual tingkat rendah pada ketiga orang ini. Setelah lebih dari 10 botol ramuan, dia mengeluarkan racun dan membersihkan tubuh ketiga orang ini. Setelah menyelesaikan ini, Lin Chen berbalik untuk membersihkan monster tingkat tinggi Black Panther tingkat 4 yang telah dia bunuh sebelumnya. Lin Chen cukup beruntung untuk mendapatkan ramuan dalam monster tingkat tinggi tingkat 4. Setelah menyimpan semua barangnya, Lin Chen mengerahkan kekuatannya pada kakinya dan berjalan cepat menuju pinggiran pegunungan Molian. 2 hari kemudian, Lin Chen langsung pergi ke keluarga Wang di kota Tianling, tempat keluarga Wang mengirimkan misi karavan. Tugas yang diambil Lin Chen kali ini adalah melindungi karavan keluarga Wang agar tidak memasuki kolam dingin untuk mengambil batu es. Meskipun tugas tersebut telah selesai, Lin Chen masih memerlukan sertifikat dari keluarga Wang sebelum dia dapat kembali ke sekte untuk menyerahkan tugas. Saat itu tengah hari, dan halaman keluarga Wang cukup ramai.
Sejak terakhir kali mereka pergi ke Hantan untuk mengambil batu es, keluarga Wang telah mendapatkan banyak batu spiritual tingkat rendah, dan kekuatan tak kasat mata mereka meningkat pesat, sehingga lebih banyak orang yang datang ke keluarga Wang daripada sebelumnya. Ada dua prajurit di tahap awal ketiga dari alam pemurnian tubuh yang berdiri di pintu masuk kompleks. Lin Chen berjalan ke arah mereka dan berkata, "Tolong beritahu saya Wang Tianming, tetua tertua dari keluarga Wang, bahwa Lin Chen adalah kembali." Lin Chen. Apakah Anda Lin Chen yang merapat di ekor karavan? Mendengar kata-kata Lin Chen, kedua pria itu tertegun sejenak, dan kemudian menatap Lin Chen dengan ekspresi agak bersemangat. Karavan keluarga Wang dapat kembali ke kota Tianling dengan selamat dan bebas dari rasa khawatir, dan Lin Chen sangat diperlukan, terutama setelah memetik batu es dan memanfaatkan pertempuran antara beruang kecil yang kejam dan kera iblis berlengan empat untuk mundur. Lin Chen tinggal sendirian pada saat itu, tapi itu setara dengan memotong ekor karavan. Dalam situasi saat itu, ada banyak monster di sekitar, termasuk dua monster tingkat atas tingkat 4. Mereka yang tinggal mempertaruhkan nyawa mereka. Hidup dalam bahaya besar. Setelah karavan kembali ke kota Tianling, cerita Lin Chen tersebar, sehingga banyak pengawal kerajaan yang cukup familiar dengan nama Lin Chen. Namun, semua orang lebih bersyukur bahwa keluarga Wang mampu berbalik dari ambang kepunahan dan bahkan menghasilkan keuntungan besar, meningkatkan kekuatannya tanpa terlihat, dan Lin Chen banyak membantu. Lin Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Saya Lin Chen. Tuan, mohon tunggu sebentar, kami akan meminta para tetua untuk segera datang." Mendengar ini, kedua orang itu tampak semakin bersemangat, dan segera berbicara. Setelah mendapat dengan persetujuan Lin Chen, kedua orang ini segera berjalan ke halaman dan pergi mengundang Wang Tianming, tetua tertua dari keluarga Wang. Tak butuh waktu lama hingga sosok Wang Tianming muncul di hadapan Lin Chen, bersamanya adalah kepala keluarga Wang. Ketika kedua orang ini melihat Lin Chen, ekspresi tidak percaya melintas di mata mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa jika Lin Chen meninggalkan tim dan tetap tinggal, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan pegunungan Molian lagi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa meskipun beberapa waktu telah berlalu, Lin Chen masih muncul di depan mereka hidup-hidup. Lebih penting lagi, ketika mereka bertemu kali ini, tingkat kultivasi Lin Chen satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya, dan auranya jauh lebih stabil dan kuat. Bab 88, Teknik Penebusan. Keduanya adalah orang yang licik. Mereka dengan cepat pulih dari keterkejutan mereka. Kepala keluarga Wang membungkuk dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Lin, karena telah membantu keluarga Lin mengatasi kesulitan. Lin Chen tersenyum tipis. Karena dia menerima tugas ini, itu sangat wajar, tugas ini perlu diselesaikan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, tolong beri saya sertifikat dari kepala keluarga. Kembali ke sekte, Lin Chen juga membutuhkan sertifikat untuk menyerahkan tugas ini. Jika tidak, sekte tidak akan dapat menentukan apakah Lin Chen menerima tugas penyelesaian. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Chen, kepala keluarga Wang mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan selembar kertas sertifikasi dan cincin Nai, dan berkata, Tuan Lin, ini buktinya. Selain itu, isi cincin Nai ini juga. Mohon diterima Tuan Lin. Lin Chen tersenyum dan menerimanya tanpa kepura-puraan apapun. Sebelum karavan berada di pegunungan Molian, Lin Chen berkontribusi paling besar. Bisa dikatakan jika Lin Chen tidak terlibat dalam misi ini, maka mereka ingin menyelesaikan misi tersebut. Hampir tidak mungkin untuk berhasil kembali dari pegunungan Molian. Kekuatan jiwa Lin Chen dilepaskan dan ditutupi cincin, dan dia segera melihat apa yang ada di dalamnya. Ada total lebih dari 10.000 batu spiritual tingkat rendah di cincin ini, dan 10 botol pil pengumpul ki kelas menengah, yang dapat dianggap sebagai panen yang tidak terduga. Setelah membuktikan bahwa dia telah mendapatkan bukti dan menyimpan cincin itu, Lin Chen hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pada saat ini, tetua tertua dari keluarga Wang, Wang Tianming, tiba-tiba berkata, Tuan Lin, mohon tunggu sebentar. Ini terbuat dari sisik hanmang salju dari sebelumnya. Baju besi lembut. Setelah mendengar ini, Lin Chen menoleh untuk melihat Wang Tianming. Kemudian dia melihat bahwa di tangan Wang Tianming, dia memegang sepasang baju besi lembut berwarna putih keperakan, yang terlihat seperti sisik ular, sangat lembut, dan kekuatan pertahanannya tidak boleh terlalu lemah. Melihat adegan ini, Lin Chen teringat ketika dia membunuh Sui Hanmang sebelumnya, Wang Tianming meminta timbangan Sui Hanmang kepadanya, mengatakan bahwa dia ingin membuatkan sepasang baju besi lembut untuk Lin Chen. Jika Wang Tianming tidak mengeluarkannya saat ini, Lin Chen akan melupakannya. Namun, dia masih terkejut dengan kredibilitas Wang Tianming. Lagi pula, ketika karavan pergi, Lin Chen tinggal sendirian.
Ada begitu banyak monster di sekitar Hantan pada saat itu, dan mereka yang tinggal juga akan menghadapi risiko hidup dan mati yang sangat besar. Tapi meski begitu, Wang Tianming tetap membuat baju besi lembut ini seperti yang dijanjikan. Terima kasih banyak, tetua, Lin Chen mengangguk, menangkap baju besi lembut itu, dan kemudian memakainya di tempat. Wang Tianming jelas membuatnya secara khusus sesuai dengan sosok Lin Chen. Baju besi lembut ini sangat cocok dengan Lin Chen. Ketika dia mengenakan pakaiannya, dari luar, sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Lin Chen mengenakan baju besi lembut di bawahnya. Wang Tianming terkekeh dan berkata, Tuan Lin, baju besi lembut ini terbuat dari sisik Sui Hanmang. Itu juga dicampur dengan sepotong batu es bermutu tinggi dan setengah kilogram pasir ungu, yang sangat meningkatkan kelembutannya. Baju besi. Dengan kekuatan pertahanan baju besi, sulit bagi senjata biasa untuk menembus pertahanan baju besi lunak ini. Apakah itu batu es bermutu tinggi atau pasir ungu, itu adalah bahan pemurnian senjata yang sangat berharga. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Tianming, Lin Chen mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Selamat tinggal, kalian berdua. Selamat tinggal. Tuan Lin, berjalanlah perlahan. Kepala keluarga Wang dan Wang Tianming keduanya mengangguk dan mengangkat tangan mereka untuk Lin Chen. Lin Chen mengangguk dan membawa kuda hitam hijau yang telah disiapkan keluarga Wang untuknya. Kemudian, dia melompat ke atas kuda hijau hitam dan melompat ke atasnya. Kuda itu berlari menjauh. Titik. Tidak ada kata-kata lagi, sekejap mata, 2 hari kemudian. Sekte Tianji. Setelah Lin Chen mengembalikan kuda hitam hijau ke sekte, dia langsung pergi ke aula misi bagian dalam. Aula misi adalah tempat di mana murid dalam dari sekte Tianji menerima misi. Setiap saat, beberapa murid akan berkumpul di sini untuk menyerahkan misi yang telah diselesaikan atau menerima misi dengan bintang yang sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Lin Chen menyerahkan sertifikat yang diberikan kepadanya oleh kepala keluarga Wang kepada penatua aula misi. Penatua membacanya dan memastikan bahwa itu benar, lalu mengangguk dan berkata, itu benar. Lin Chen, meskipun pada dasarnya kamu hanya melakukan 1 misi per bulan selama periode ini, tetapi Anda telah menyelesaikan setiap tugas dengan sangat baik, dan semua tugas yang telah Anda selesaikan semuanya memiliki tingkat yang relatif tinggi. Penatua berhenti sejenak dan melanjutkan, tugas penjaga bintang 3 ini akan memberi imbalan total 200 poin kontribusi dan 7.000 batu spiritual tingkat rendah. Mendengar ini, Lin Chen tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Setelah menambahkan poin kontribusi ke papan nama Lin Chen, sesepuh berkata sambil tersenyum, Lin Chen, poin kontribusi Anda sekarang berjumlah 1238. Saya ingat Anda adalah orang ketiga di sesi terakhir Gunung Tianluo Alam Rahasia. Nama, sekarang Anda dapat pergi ke paviliun perpustakaan untuk menukar salinan latihan tingkat rendah tingkat Xuan. 3 teratas di alam rahasia Gunung Tianluo dapat menukar latihan dengan harga lebih rendah dari aslinya poin kontribusi. Lin Chen berada di urutan ketiga, dia hanya perlu membayar 2/3 dari poin kontribusi keterampilan tingkat rendah tingkat misterius dengan imbalan salinan keterampilan tingkat rendah tingkat misterius. Selama periode waktu ini, Lin Chen terus menyelesaikan tugas dan mendapatkan sejumlah poin kontribusi tertentu, yang dapat ditukar dengan buku keterampilan tingkat rendah tingkat Xuan. Banyak murid di sekitarnya masih memilih tugas, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata tetua itu, mereka segera menoleh dan menatap Lin Chen dengan iri. Keterampilan tingkat Xuan sangat berharga, dan bahkan murid dalam sekte tersebut mengalami kesulitan meningkatkan poin kontribusi yang cukup untuk menukarnya dengan salinan keterampilan tingkat rendah tingkat Xuan. Di sekte dalam sekte Tianji, hanya ada sedikit murid yang dapat mempelajari keterampilan tingkat Xuan tingkat rendah, masing-masing memiliki potensi besar dan merupakan tokoh terkenal di sekte dalam. Lin Chen mampu mengumpulkan cukup uang untuk menebus poin kontribusi untuk buku keterampilan tingkat rendah tingkat Xuan. Dengan kata lain, dia memiliki potensi besar dan bahkan mungkin menjadi salah satu dari 10 murid sekte dalam di masa depan. Lin Chen mengangguk sambil tersenyum, membungkuk dan berkata, terima kasih, tetua. Baiklah, ayo pergi. Tetua itu penuh senyum. Fakta bahwa sekte tersebut dapat menghasilkan murid seperti itu berarti sekte tersebut berada pada suatu waktu. Kemakmuran setelah itu, posisi sekte Tianji di wilayah Yan'an menjadi semakin sulit untuk digoyahkan. Dengan sedikit anggukan, Lin Chen meletakkan papan nama itu, berbalik dan berjalan keluar dari aula misi, lalu berjalan lurus menuju perpustakaan. Di sekte Tianji, meskipun murid luar memiliki poin kontribusi, mereka tidak memiliki wewenang untuk menebus latihan tingkat Xuan tingkat rendah. Murid dalam memiliki otoritas yang jauh lebih besar daripada murid luar, dan mereka dapat menebus lebih banyak latihan dan seni bela diri daripada murid luar. Banyak.
Lin Chen memasuki gerbang dalam untuk menukar seni bela diri dan teknik tingkat tinggi. Hanya saja meski memasuki gerbang dalam, ia tidak memiliki poin kontribusi yang cukup. Namun, setelah beberapa bulan misi berkelanjutan ini, poin kontribusi yang dia kumpulkan telah mencapai tingkat tertentu. Jika poin kontribusi cukup, Lin Chen tidak akan melewatkan kesempatan untuk menukar keterampilan tingkat Xuan. Sesampainya di paviliun perpustakaan, di lobi lantai pertama, lelaki tua berjubah putih yang menjaga paviliun perpustakaan melihat Lin Chen datang, dan ekspresi muncul di wajahnya. Dia menyeka senyumnya dan berkata sambil tersenyum, "Itu benar, Lin Chen. Saya tidak bertemu Anda selama beberapa bulan, dan kultivasi saya telah mencapai tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat 8. Keterampilan macam apa apakah kamu ingin menukarnya saat kamu datang ke perpustakaan kali ini?" Keterampilan paviliun dibagi menjadi level Huang, level Xuan, dan level Bumi. Setiap level dibagi menjadi 4 level rendah, level menengah, level tinggi, dan level atas. Dengan level yang berbeda, kekuatan yang diberikan juga sangat berbeda, begitu pula poin kontribusi yang dibutuhkan juga sangat berbeda. Lin Chen tersenyum dan berkata, "Kembali ke yang lebih tua, murid ini berencana untuk menukar latihan tingkat Xuan tingkat rendah. Poin kontribusi dapat ditukar dengan latihan atau seni bela diri, tetapi Kung Fu King Ming Xuanyang yang dipraktikkan oleh Lin Chen hanya cocok untuk berlatih meletakkan fondasi alam fisik. Budidayanya sekarang berada di tahap tengah alam pemurnian fisik tingkat ke-8, dan dia tidak jauh dari puncak alam pemurnian fisik tingkat ke-9. Oleh karena itu, Lin Chen berencana untuk memilih teknik yang lebih baik sebagai persiapan untuk terobosannya ke tingkat 9. Mempersiapkan alam Tiangang. Tetapi ketika lelaki tua berjubah putih mendengar kata-kata Lin Chen, dia sedikit terkejut dan berkata, "Lin Chen, dibutuhkan setidaknya 1000 poin kontribusi untuk menukar keterampilan tingkat rendah tingkat Xuan. Apakah Anda memilikinya?" Lin Chen tersenyum dan mencatat poin kontribusinya. Dia mengeluarkan papan nama dan token hadiah untuk memenangkan tempat ketiga di alam rahasia Gunung Tianluo dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah putih itu. Pria tua berjubah putih melirik Lin Chen dengan curiga, dan segera mengalihkan perhatiannya ke papan nama. Namun, pada pandangan ini, pria tua berjubah putih tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. 1238 poin kontribusi, Lin Chen, kamu dapat menukarnya dengan keterampilan tingkat rendah tingkat Xuan. Pria tua berjubah putih berkata dengan ekspresi sedikit terkejut, "Selain itu, kamu adalah yang ketiga tempat di alam rahasia Gunung Tianluo. Sebelumnya saya belum pernah menggunakan token ini, jadi Anda hanya perlu membayar 2/3 dari poin kontribusi untuk keterampilan tingkat rendah tingkat Xuan yang Anda tukarkan kali ini." Lin Chen mengangguk dan berkata, "Terima kasih banyak, Penatua." Dia membungkuk sedikit, Lin Chen kemudian berbalik dan berjalan menuju tangga perpustakaan. Melihat punggung Lin Chen, lelaki tua berjubah putih itu mendecakkan bibirnya dan berkata dengan tidak percaya, anak ini memiliki begitu banyak potensi. Dia hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, dan dia telah mengumpulkan lebih dari 1000 kontribusi poin dalam waktu singkat. Selain itu, 5 pertama kali saya melihatnya sebulan yang lalu, dia hanya berada di alam pelatihan fisik tingkat ke-4. Tidak hanya kecepatan kultivasinya yang cepat, tetapi pemahamannya juga sangat bagus. Dia telah berhasil mengembangkan pedang rantai bintang 7 yang langka di antara sekte luar. Hal yang sama berlaku untuk pedang. Memikirkan hal ini, lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis di bibirnya, dan ekspresinya menjadi berpikir. Lantai 3 paviliun perpustakaan adalah tempat di mana seni bela diri dan teknik tingkat Xuan ke atas dikumpulkan. Banyak murid dalam jarang memasuki lantai 3 sekali. Lin Chen tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Sejak dia berlatih seni bela diri tingkat mistik tingkat rendah seperti teknik pemurnian tubuh perunggu, dia mendambakan keterampilan dan seni bela diri tingkat mistik tingkat rendah. Setelah bekerja keras untuk sekian lama, dia akhirnya bisa menebus teknik tingkat Xuan tingkat rendah. Lin Chen menghela nafas sedikit dan berjalan menuju lantai 3. Seorang murid sekte wilayah Tiangang di dekat pintu di lantai 2 sedikit terkejut ketika dia melihat Lin Chen berdiri di tangga di lantai 3. Dia hendak memarahi Lin Chen, tetapi ketika dia melihatnya berjalan lurus tanpa halangan apapun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berkedip dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Dia hanya berada di tengah-tengah alam pelatihan fisik tingkat 8, dan dia telah mengumpulkan ribuan poin kontribusi yang dapat ditukar dengan tingkat rendah tingkat Xuan. Latihan dan seni bela diri. Segera, murid sekte wilayah Tiangang ini. Ada ekspresi iri di matanya. Lin Chen baru saja mengolah tubuhnya dan mampu memilih teknik tingkat Xuan.
Namun, mereka, murid batin, belum memasuki lantai 3 paviliun perpustakaan sekali. Lantai 3. Lin Chen langsung menuju rak buku tempat latihan dipajang. Yuan Gong murni, keterampilan tingkat Xuan tingkat rendah. Keterampilan ini dibagi menjadi 5 tingkat. Ketika dipraktikkan secara ekstrim, energi sebenarnya dalam tubuh sangat murni dan lebih kuat daripada keterampilan tingkat yang sama. Setelah berbalik halaman pertama, saya melihat. Ini pengantar latihan. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen segera membuka halaman kedua dan mulai membaca. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berpikir dalam hati dengan semangat, tidak heran begitu banyak orang berbondong-bondong ke keterampilan tingkat Xuan. Tingkat rendah tingkat Xuan keterampilan setelah mempraktikkan metode ini, kecepatan pemurnian energi spiritual langit dan bumi sangatlah cepat. Ini saja jauh lebih banyak daripada metode tingkat kuning.